kita akan menuju ke Depok. Dua pasien yang positif COVID-19 diketahui bertempat tinggal di Depok, Jawa Barat. Dan bagaimana pemerintah Depok menanggapi temuan terbaru kasus COVID-19 di wilayahnya ini? Kita terhubung lewat sambungan telepon dengan Wali Kota Depok, Muhammad Idris. Saudara, bukan perkara mudah bagi tim medis yang saat ini menjadi pejuang terdepan dalam penanganan pandemi corona. Mereka harus ekstra hati-hati dalam bekerja dan mengabaikan kenyamanan diri karena jam kerja yang panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa prinsip yang nanti akan kita tegakkan di dalam pembatasan ini. Pada intinya, kegiatan belajar akan terus seperti kemarin. Tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum yang berkaitan dengan bansos. Baik itu bansos sudah mulai milik pemerintah, laksanakan kemarin. Bagian sembako. Virus COVID-19 saat ini sedang menjadi masalah global yang telah merubah banyak hal. Manusia sebagai makhluk sosial kini harus menjalankan social distancing atau jaga jarak antar sesama. Kebiasaan berkumpul yang biasa dilakukan kini tidak bisa lagi dilakukan. Kontak fisik pun harus dikurangi, bahkan terhadap diri sendiri. Virus ini telah mengubah kebiasaan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak diperbolehkan berdekatan, tidak boleh keluar rumah, bahkan mudik lebaran pun dilarang. Fasilitas umum dibatasi sampai ada yang ditutup. Hampir semua hal harus dilakukan secara daring, seperti bekerja, sekolah, kuliah, bahkan bersilaturahmi. Jadi work from home atau yang disebut juga dengan bekerja dari rumah, ini adalah instruksi dari semua aparatur negara diinstruksikan oleh pemerintah melalui Menpan Cahyokumolo. Jadi kebetulan saya bekerja di salah satu lembaga negara, diperintahkan mendapat surat edaran dari Menpan dan melalui Sekretaris Jenderal, menurut surat edaran Sekretaris Jenderal kami harus bekerja di rumah. Jadi bekerja di rumah ini perbedaannya sangat dengan pekerjaan biasa. Jadi kalau di rumah, kami bekerja di rumah ini, bekerja kita ketergantungan dengan media sosial dan tidak ada interaksi antar sesama karyawan, atasan maupun dengan anggota-anggota MPR yang lain. Jadi perintah kerja harus melalui grup yang kita pakai, salah satu WhatsApp atau yang lain-lain. Dan instruksi rapat-rapat, perencanaan dan rapat yang lain kita langsungkan melalui virtual atau telekonferensi. Di situ memang kesulitannya kita tidak terlalu bebas, kita dibatasi waktu dan tidak mengeluarkan ide pun agak terbatas. Itulah kendala-kendala kita kerja di rumah. Tapi ini kita harus lakukan karena memang kita sedang dilanda wabah COVID-19. Dan untuk selanjutnya mudah-mudahan bekerja di rumah ini akan lebih efektif lagi kalau kita tetap fokus dan tidak melaksanakan keluar dari rumah sesuai dengan instruksi pemerintah. Kita harus di rumah, bekerja di rumah, ibadah di rumah, dan segala sesuatu di rumah untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Kesan ini memang berat bagi saya sebagai salah satu staf atau pegawai yang bekerja ketergantungan dari media sosial dengan ruang terbatas, memang sangat berat, tidak bisa berinteraksi, tidak bisa mengeluarkan pendapat, tidak bisa mengusulkan, mengadakan rapat dengan teman-teman kerja, apalagi saya bekerja di redaksi salah satu media di MPR RI, kita tidak bisa lagi optimal, tetapi ini harus kita lanjutkan. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, kita bisa bekerja seperti biasa lagi. Jadi harapan ke depan yang kita rasakan, yang pribadi saya rasakan bahwa
harusnya setiap pemerintah atau pembuat kebijakan akan lebih siap lagi. Seperti kita ketahui, kita mungkin secara saya dapat informasi, kita terlambat untuk mengatasi COVID-19 ini. Jadi inilah imbas kita, masyarakat jadi bingung, pegawai jadi resah, kita juga ini mudah-mudahan ke depan kalau terjadi seperti ini lagi kita akan lebih siap dan pembuat kebijakan pun akan lebih siap dengan melibatkan segala unsur masyarakat maupun dari kesehatan maupun teknik-teknik yang lain agar wabah ini bisa kita atasin. Yang seperti contoh kita lihat seperti Thailand, Vietnam, Korea Selatan, mereka lebih siap, mereka lebih cepat, mereka lebih ketat, mereka lebih tegas untuk melakukan, mereka sekarang bebas dari wabah COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan harapan saya ke depan masyarakat, pemerintah, pembuat kebijakan akan lebih siap lagi, peka terhadap informasi kalau terjadi masalah seperti ini yang akan datang. Terima kasih. Menurut saya seharusnya kuliah online adalah kuliah yang seperti biasanya atau tatap muka juga, tapi medianya saja yang diubah karena ada beberapa cara perkuliahan online yang seperti menggunakan video call atau sosial media seperti itu. Nah, yang membuat kami keberatan sebagai mahasiswa atau pelajar adalah persepsi pengajar atau dosen yang menganggap bahwa perkuliahan online ini adalah seperti memberikan tugas kepada pelajarnya atau mahasiswanya, sehingga ada penumpukan tugas yang harus dikerjakan dalam waktu singkat. Bayangkan saja ketika dalam satu hari ada 2 sampai 3 mata kuliah, dan ketiganya atau keduanya itu memberikan tugas secara bersamaan dalam waktu yang tidak panjang atau singkat, harus diselesaikan mungkin pada hari itu juga, dan itu yang membuat kami kesulitan. Sedangkan faktor-faktor lainnya seperti faktor keadaan lingkungan, faktor daerah yang tidak memiliki sinyal atau jaringan internet yang kuat, ada juga faktor ekonomi seperti kita menggunakan internet itu kan harus mempunyai paket internet, dan itu menyulitkan kami seperti itu. Nah, faktor-faktor yang tidak mendukung itu memang sangat mengganggu kami. Tapi memang kuliah online ini juga memiliki keuntungan atau kebaikan gitu ya. Kelebihannya adalah bahwa kita bisa lebih melek terhadap teknologi. Jadi kita tidak gaptek karena kita harus bisa bagaimanapun itu mempelajari segala sesuatunya. Secara tidak langsung kita juga mempelajari teknologi itu sendiri. Sebenarnya belajar online di masa pandemi ini ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kelebihannya itu yang pertama, kita bisa gampang mengaksesnya karena semuanya serba online kan. Dan kita juga nggak perlu effort harus ke kampus, habis itu harus dandan bagi yang cewek, habis itu harus mandi segala macam. Yang penting kita rapih, kita siap sedia di depan laptop dan juga buka platform yang mau kita tuju. Tapi kekurangannya ada banyak juga. Yang pertama, mekanisme atau metode yang digunakan sama dosen itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang mahasiswa harapkan. Jadi mahasiswa kurang bisa menerima ilmu yang diajarkan oleh dosen tersebut. Yang kedua, mahasiswa menjadi kesulitan dalam mengerjakan tugas yang diberikan karena pada dasarnya dosen ketika menyelenggarakan kuliah online ini, beliau ini juga memberikan tugas sebagai pengganti kuliah tatap muka. Nah, itu juga memberikan beban tersendiri bagi mahasiswa, sehingga mahasiswa jadi berarti kayak udah stres duluan, abis itu tugasnya malah jadi terbengkalai, dan itu mengurangi minat mahasiswa dalam belajar. Harapannya ada 2 juga. Yang pertama, pandemi ini segera selesai, entah ditemukan vaksinnya ataupun PSBB yang diterapkan oleh pemerintah itu bisa efektif sehingga korban mulai menurun dan juga banyak angka yang sembuh nanti. Yang kedua, perbaiki lagi sistem belajar dari rumah, karena belajar dari rumah ini kan nggak menentu ya batas waktunya sampai pandemi ini selesai. Tapi di satu sisi kita juga belum menemukan metode ataupun sistem yang tepat gitu. Bahkan ada kampus yang belum bisa menerapkan perkuliahan secara online karena mungkin keterbatasan mereka dalam hal teknis perkampusannya, terus keterbatasan mereka dalam mengakses internetnya atau segala macam gitu. Lagian juga Indonesia kan
terdiri dari masyarakat yang kelas menengah. Jadi nggak semua orang bisa menerima sistem perkuliahan secara online kayak gini. Apalagi banyak mahasiswa yang entah itu kerja, pengganti, habis itu belum lagi gangguan-gangguan yang datangnya dari rumahnya sendiri. Misalnya dia disuruh bantu orang tuanya, terus ada suara-suara lain, suara ayam atau suara apa yang bikin perkuliahan online itu tidak efektif. Kesulitan banget, Mbak. Karena ya gimana ya, seorang ibu rumah tangga udah lama nggak megang buku tulis sama pensil lagi, jadi udah jarang-jarang lah megang buku gitu. Jadi kadang-kadang udah lupa sama pelajaran. Ketika anak minta pertolongan, minta jawaban, ya kadang-kadang alhamdulillah juga sih suka minta bantuan sama seperti ada Google gitu. Enggak, cuman ya ngasih arahan, kerjakan nomor halaman sekian gitu, sampai halaman sekian, paling gitu doang. Selagi di rumah ya kebanyakannya anak yang namanya juga anak ya, kadang-kadang main HP, main YouTube, kayak game gitu. Tapi ya gitulah anak lah. Kalau belajar dari jam 9 sampai jam 10 itu udah wajib, karena ibu gurunya suka WA gitu, bahwa di televisi itu di TVRI itu jam 9 sampai jam 12. Nah, setelah belajar ya boleh sih megang HP. Iya, membatasi juga sih, kasihan juga kalau mau dibatasi. Ya gimana anak ya, kadang-kadang saya lagi lalai, HP-nya lagi nggak dipakai, ya langsung aja anak mah diambil gitu HP-nya. Keluhan-keluhan ya minta jawaban gitu, karena kan namanya juga ibu rumah tangga udah lupa lah sama jawaban-jawaban pelajaran. Ya tapi alhamdulillah juga ada bantuan gitu, kadang-kadang dari Mbak Google, kadang-kadang dari kakak-kakaknya. Pernah sering juga, yaitu ada alhamdulillah ada, kalau ibunya nggak gimana ya, nggak bisa ngejawabnya gitu ya, alhamdulillah ada tetehnya atau ke Bang Google gitu aja sih. Ya perasaannya gimana ya, dibilang ya enak ya nggak enak, dibilang ya udahlah demi anak gitu, namanya juga lagi ya musim apa namanya, COVID ini ya, jadi ya harus berusaha lah gitu, harus ngebantu gitu biar anaknya ya bisa gitu. Di samping efektif atau tidaknya, sebenarnya menurut saya tidak, karena saya sendiri seringkali mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran online ini. Misalnya seperti rebutan sinyal, susah sinyal, terus kuota habis, lebih banyak mengeluarkan biaya karena kuota. Tujuan dari model pembelajaran daring saat ini adalah kita bisa belajar dari rumah dan sambil mencegah penularan COVID-19. Tapi mungkin ada beberapa orang yang menikmati pembelajaran daring online ini karena sistem pembelajarannya yang santai, yang fleksibel, bisa sambil rebahan juga. Bagi saya sendiri sebagai mahasiswa sudah terbiasa melakukan pembelajaran jarak jauh tanpa harus adanya bertatap muka setiap hari. Tapi masih ada beberapa sekolah di Indonesia yang masih jarang atau bahkan belum pernah melakukan metode pembelajaran berbasis online karena COVID-19. Namun di balik semua itu, saat ini semuanya wajib dilakukan untuk menghambat penularan virus COVID-19. Saya sendiri tidak memakai wifi dari rumah. Untuk masuk ke aplikasi pembelajaran, kami harus mendownload beberapa aplikasi seperti Google Meet, Google Classroom, terus Zoom, yang tentunya memakan kuota banyak. Saya sendiri dari pihak kampus tidak ada subsidi kuota atau semacamnya, jadi saya harus membeli kuota sebesar 70.000 yang hanya sampai 2 minggu. Saya berharap pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar kami sebagai pelajar, mahasiswa, dan yang lainnya yang bekerja kembali beraktivitas seperti biasa, karena lebih efektif menurut saya. Menurut saya pembelajaran daring tidak efektif dikarenakan saya sendiri merasakan
sulitnya dalam pembelajaran daring ini. Contohnya kayak susah sinyal, kemudian aplikasi suka error, terus kuota gampang habis. Menurut saya, pembelajaran daring ini ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya sendiri, jadi kita tuh kayak bisa santai gitu ngerjain tugas, kemudian kita nggak perlu capek-capek ke kampus. Terus kekurangannya seperti susah sinyal dan kehabisan kuota. Kemudian untuk saya sendiri sebagai mahasiswa, saya sudah terbiasa menerapkan pembelajaran jarak jauh tanpa adanya pertemuan dengan para dosen, karena di tingkat akhir sudah tidak ada pembelajaran di kelas. Saya berharap wabah ini cepat selesai, kemudian semuanya segera membaik, agar saya sendiri dapat mengerjakan tugas akhir saya dengan lebih baik lagi, kemudian bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sangat berbeda ya sekarangnya. Seperti ada yang kurang. Banyak aktivitas yang biasanya dilakukan di bulan Ramadan, seperti tarawih di masjid, anak-anak pada mikra, beli-beli tajil. Juga kalau sore ke pasar, sekarang nggak bisa dilakukan lagi karena ada corona. Iya, tarawihnya di rumah karena nggak boleh kalau di luar di masjid sama pemerintah. Ya mau nggak mau, segala bentuk ibadah bulan Ramadan saya lakukan di rumah. Tarawih sama keluarga, sama suami dan anak-anak. Biasa aja sih, tidak menghilangkan makna tarawih ya, maksudnya pahalanya juga. Sama mau tarawih di rumah atau di masjid akan sama-sama berjamaah, bedanya cuma tempatnya aja. Saya maunya di masjid, lebih ramai, banyak orang. Kalau di rumah bawaannya ngantuk. Tarawihnya juga cuma bertiga atau berempat, kurang semangat kalau di rumah sholatnya. Biasanya sholat di masjid 23 rakaat lengkap sama doa-doanya. Kalau di rumah rakaatnya kita perpendek, paling banyak 13 rakaat, itu juga udah capek. Kalau di masjid sholatnya kan beramai-ramai, ketemu banyak ibu-ibu, ketemu banyak bapak-bapak, jadi bisa saling mengobrol. Kalau lagi jeda sholatnya kan jadi nggak terasa kalaupun banyak rakaatnya, karena sholatnya itu tenang. Semoga virusnya segera berlalu, berakhir, segera kembali normal lagi seperti dulu. Sebelum Ramadan tahun depan udah selesai. Paling kegiatan sehari-hari. Kalau normal biasanya lebih produktif. Kalau masa karantina ini lebih nggak produktif gitu lah ya. Kalau normal biasanya jam tidurnya paling lebih sedikit ya, dibatasin atau ya. Kalau karantina ini lebih tidurnya tuh kayak lebih banyak, lebih suka tidur, lebih mager buat ngerjain tugas atau apalah. Bedanya Ramadan itu sekarang kayak nggak bisa tarawih bareng-bareng, nggak bisa bareng sama teman di luar atau ya paling dikangenin dari hal itu. Paling pergi keluar jalan-jalan ya, jalan sama teman. Kalau kangen ya paling chatan atau enggak video call, teleponan. Enggak terlalu sering ya, paling berapa minggu sekali. Suka sih paling di rumah nenek, ngumpul keluarga, cerita-cerita, atau enggak makan bareng juga. Tahun ini ya belum tahu juga sih ya, paling di rumah aja,
paling sama tetangga doang. Rencananya sih belum pasti ada. Harapannya tuh pengen corona ini segera berakhir, pengen cepet-cepet keluar, ngumpul-ngumpul sama yang lain. Lebih kegiatannya lebih produktif aja kalau sebelum karantina ini. Lebih keluarnya tuh kayak lebih nggak deg-degan kayak sekarang. Biasanya ngabuburit versi aku ya sama keluarga yang lain tuh biasanya kita buka di luar gitu. Terus juga kita biasanya nge-mall bareng-bareng. Terus juga ada acara bukber sama temen-temen juga. Terus ya beli baju buat lebaran lah. Biasanya kan kayak gitu ya keluar-luar. Biasanya sih aku di rumah kayak nyiapin bukaan, bikin-bikin cemilan gitu. Terus juga buat kue bareng sama adik aku sama keluarga yang ada di rumah. Terus juga aku nyapu, beres-beres rumah, ngegosok. Terus rebahan lah ya, udah pasti kalau misalkan rebahan. Terus juga teleponan juga bisa. Biasanya aku teleponan sama teman-teman aku karena kita tuh nggak bisa ketemu. Paling kita kayak Zoom gitu, lewat Zoom. Terus juga ngapain lagi ya? Banyak sih ya, terutama rebahan lah ya. Kalau rebahan tuh udah pasti. Terus cek notif HP gitu juga, buka-buka Twitter, Instagram, WA, balik lagi kayak gitu. Setiap hari kayak gitu aja. Ada sih ya, karena kita sekarang banyak di rumah aja, jadi kayak kita lebih banyak quality time bareng sama keluarga aja sih. Kan biasanya kalau misalkan dulu gitu, karena kita kebanyakan waktu di luar, jadi kurang komunikasi sama keluarga juga. Kalau misalkan kuliah berangkat pagi, pulangnya malam, ya nyampe rumah tidur. Kalau sekarang kan kayak lebih banyak waktu sama keluarga aja, bisa sharing-sharing sama keluarganya banyak gitu. Tanggapan aku sih ya mendingan kalian di rumah aja semuanya, stay at home, karena ya udah paling baik gitu. Kalau misalkan kalian kena corona juga kan pasti nanti jatuhnya jadi nyesel gitu. Kalian juga nih harusnya tuh kalian dikasih waktu banyak kayak gini ya sama pemerintah, nggak boleh keluar tuh harusnya gunain waktu sebaik-baiknya gitu. Jangan pada keluar-luar. Pokoknya kalian rebahan tuh bisa membantu tenaga medis, terus juga menyelamatkan banyak jiwa juga gitu. Ya pokoknya nggak usah keluar-luar lah. Nanti juga kalau misalkan pandemi ini udah berakhir, ya kita pasti bisa main sepuasnya, keluar kemana aja gitu. Buat sekarang ya di rumah dulu lah. Lagian juga kalau semuanya sehat, enak-enaknya buat kita juga kan. Kita bisa cepet-cepet keluar. Harapannya supaya kalau buat sekarang ya, kayak warga Indonesia tuh harusnya patuh. Maunya aku sih ya, patuh sama aturan yang udah dikasih sama pemerintah. Terus juga aku berharapnya kayak ini pandemi harus cepet-cepet berakhir lah. Udah bosan rebahan mulu di rumah. Terus semoga juga tenaga medisnya bisa tetap kuat ngurus-ngurusin yang kena virus corona ini. Ya pokoknya pengen cepet berakhir lah. Aku udah bosan banget di rumah rebahan terus. Berapa lama ya? Maret, April, Mei, udah hampir 3 bulan di rumah. Rasanya sih kalau untuk di rumah ini kayak bosen bawaannya, kayak pengen keluar. Kan biasanya tuh ada kegiatan di luar, kayak ke kampus, kayak pengen aja keluar gitu. Kalau biasanya di rumah tuh kayak jagain ponakan, lihat-lihat sosial media, terus juga baca novel sama ngerjain tugas. Kalau yang biasa buat ngilangin kejenuhan tuh ya buka-buka sosial media sih yang paling kayak bisa ngilangin kejenuhan. Kayak yang saya biasa lihat sosial media tuh kayak Twitter gitu loh. Twitter kan banyak tuh berita-berita atau informasi yang bagus bagus buat diambil gitu loh dari berita di situ. Sama banyak tutorial juga di sana, jadi kayak nggak bosanin, sama ada tweet-tweet yang menarik buat saya gitu loh. Kalau saya Twitter itu TikTok yang bener-bener bisa bikin hilang kejenuhan yang benar-benar dari yang pengen keluar sampai nggak jadi tuh TikTok. Kayak banyak tutorial juga, terus belajar bahasa di situ juga banyak gitu loh. Nggak cuma kayak joget-joget yang nggak penting, tapi di situ juga ternyata banyak gitu loh. Sering sih nggak cuma kayak joget nggak pernah, paling kayak
buat kayak tutorial aja sih gitu. Terus juga kalau semisalnya kalau di Twitter juga apa Instagram gitu. Kalau Instagram sih lebih ke banyak orang-orang apa ya yang jualan sih, jadi nggak kepengen lihat Instagram. Kalau Twitter terus TikTok tuh baru yang menarik. Ya kayak gitu aja gitu sampai tiba-tiba udah maghrib, udah ganti hari lagi aja gitu. Dan untuk mengisi waktu-waktu selama karantina itu, gue melakukan beberapa kegiatan yang bersangkutan dengan perkuliahan, kayak ngerevisi proposal, terus kuliah online, ngerjain tugas, membuat resume mengenai monitoring dan evaluasi dari kasus COVID-19 ini, terus beberapa diskusi dengan dosen, kemudian mengolah data penelitian yang sebelumnya tertunda, dan juga menyusun sedikit demi sedikit karya tulis ilmiah. Selain mengerjakan tugas-tugas dari kampus, gue juga melakukan beberapa kegiatan rumah kayak nyapu, ngepel, terus nyetrika. Dan untuk mengusir rasa bosan, gue biasanya nonton drama Korea, terus series-series di Netflix, atau nontonin video-video YouTube, terus scrolling timeline Twitter. Dan juga gue melakukan kegiatan yang mungkin semua orang lakuin, yaitu bikin TikTok. Selain itu, gue juga mencoba melakukan hal-hal baru, kayak nyobain beberapa resep dari TikTok maupun dari Twitter, kayak bikin mie dengan resep yang berbeda, terus bikin Oreo cheesecake, terus bikin es krim, sup roti keju, dan juga kopi dalgona. Dan terbukti hal-hal tersebut menghilangkan rasa bosan gue selama masa karantina ini. Hal yang gue lakuin ketika di rumah aja biar nggak gabut sih banyak sih sebenarnya. Salah satunya itu lebih sering bersih-bersih rumah, bantu orang rumah. Kan kebetulan juga rumah lagi kotor banget, apalagi masih baru pindahan kan. Jadi banyak barang-barang yang lokasinya itu masih diubah-ubah lagi. Kemudian baca buku, kan ini merupakan kesempatan kita untuk lebih aktif lagi dalam menuntut ilmu, terutama di rumah aja, salah satunya melalui membaca buku. Karena ketika kita tidak menerapkan social distancing ini atau masuk seperti biasa, saya kira pasti waktu kita bakal banyaknya kepake di nongkrong bareng sama teman-teman. Nah, jadi karena social distancing ini kita akan punya banyak waktu yang membuat kita bisa lebih aktif dalam melakukan minat kita lah, memperdalam ilmu kita juga. Habis baca buku, saya biasanya kadang maraton film. Jadi saya mencoba nonton film-film yang dulu udah lama banget saya nonton dan menurut saya itu bagus, saya nonton lagi. Nah, di sela-sela itu tentunya pasti kita harus pandai-pandai manajemen waktu di rumah. Kayak kan tugas ini kan juga menumpuk, nah biar nggak itu juga diatur, jadi kapan kita ngerjain tugas agar biar lebih tertata dan bisa mengisi waktu kegabutan juga. Mencoba untuk mengikuti diskusi-diskusi online sih biasanya. Jadi kayak kan lagi marak-maraknya nih pelatihan-pelatihan online. Nah, saya biasanya itu ikut pelatihan seperti pelatihan videografi, kemudian pelatihan fotografi, menulis berita, lalu ada pun juga kegiatan-kegiatan dari organisasi yang saya ikuti, sehingga itu menyebabkan saya banyak sekali yang dikerjakan. Jadi ya itu bisa mengisi kegabutan saya. Kalau sekarang ini paling buat 30.000. Kemarin kan belum ada corona ya, 100 dapat gitu, 150 tidak nih, sekedar ketemu makan aja itu. Rangkas Panaegang dari Panaegang Terangkas ini sore sampai jam 4 sore sampai jam 9 malam gitu.
nggak kerja apa-apa, nih nongkrong aja, diam di rumah. Anjuran pemerintah harus diam di rumah, ya diam aja di rumah. Nah, kalau penghasilan sih saya rasa jauh berbeda, sangat jauh. Kalau penghasilan sebelum corona ya maksimalnya ya mungkin bisa lebih, tapi kalau sekarang penghasilan sekarang ini walaupun mau lebaran, apalagi mau lebaran ini, aduh, saya rasa lebih gitu, lebih kurang. Ya, kalau saya yang saya alami, kalau bawa ke rumah itu ya paling besar itu 50.000. Sedikitnya ada yang suka 20.000, ada yang 15.000. Saya dari Rangkas Paneglang, dari Paneglang ke Rangkas Bitung. Kalau saya pribadi jam 4 dari rumah. 4 pagi. Jam 4 pagi. Sangat mempengaruhi. Bahkan misalnya betul-betul kurang lah. Sangat kurang. Kalau paling banyak ya kadang-kadang 6 rit, 6 pulang pergi gitu, 6 pp. 6 rit itu 6 pp. Ada 4, kadang-kadang 4 pp. Kadang ya gimana ngetemnya aja. Kalau ngetemnya kelamaan ya bisa jadi kita bisa 4 rit atau 4 pp gitu. 4 pulang pergi atau bisa 5. Kalau kita nyodok-nyodok aja ya mungkin bisa 6 pp lah seminggu full, karena kita kan punya batangan, punya pegangan sendiri mobilnya. Kalau misalnya kadang nyerep, kalau nyerep seminggu itu dari waktu seminggu kadang 3 hari sebelum corona. Cuman pendapatannya kalau udah situasinya seperti ini ya sangat jauh lah, seperti biasa gitu. Sebelum ada corona sebetulnya ini harus dari kemarin ini udah harus rame. Belanjanya nunggu bibi sayur yang lewat. Sebelumnya kita bisa belanja bebas, misalnya keluar ke Serdang kemana gitu. Sekarang mau nggak bisa, nunggu bibi sayur aja. Terus kan walaupun nunggu bibi sayur juga harus pakai masker. Di sini sebenarnya tidak ada, cuman hanya perbedaannya pakai masker aja. Yang jualannya pakai masker, yang belinya ada yang pakai masker, ada yang enggak. Yaitu social distancing, menjauhkan diri dari keramaian, berdiam diri di rumah, berjemur, dan yang lainnya. Social distancing yang saya lakukan di rumah yaitu yang pertama berjemur, tidur teratur, makan yang bergizi. Manfaat berjemur yaitu mengurangi atau bisa juga menghambat virus corona. Harapan saya sama dengan yang lain pastinya, yaitu ingin segera virus atau COVID-19 ini berakhir, ya, supaya kita bisa bercengkrama lagi dengan teman-teman, bekerja seperti biasa, dan ngobrol dengan bertatap muka, bertatap wajah. Pokoknya banyak hal yang saya inginkan. Semoga COVID ini berakhir sampai tidak kembali lagi. Ya, saya menggunakan masker setiap mau keluar rumah. Karena kenapa? Di WHO juga menyarankan untuk menggunakan masker. Tapi yang saya tahu menggunakan masker itu seharusnya sih untuk yang sakit. Tapi dikarenakan virus corona ini tidak ada yang tahu seperti apa virusnya, jadi mau yang sakit atau yang tidak sakit juga kalau keluar rumah disarankan untuk menggunakan masker. Oke, semuanya kita bukan mencoba ya, kita bikin masker ya. Bikin kita 2 model nih. Pertama yang merah ini dari bahan katun, cuman kita bikin ada rempel-rempelan begini 3. Kita satunya lagi bahan hitam, dia bahan PE kaos yang tebal, bahan PE katun ya. Modelnya bisa seperti kayak gini, ada yang modelnya langsung 4, cuman yang kayak gini langsung ke kuping, bisa ke kuping. Kita bisa lihat lebih enak. Kita biasa menggunakan pakai ini, pakai alat corong namanya ini.
Jadi ini tempelin ke mesin jahit di sini buat bikin tali. Si corong ini. Jadi ini udah satu paket dari sini sama ini. Sama alatnya udah satu paket. Dan kita bikin tali itu pertama kita bikin jahit ininya dulu. Yang rempal-rempalnya ini nih. Kita jahit, kita bikin ini dulu. Ya, ini dirempel. Setelah dirempel kita jahit pinggir bawahnya sama atas. Setelah itu masuk corong, bikin jahit tali. Ini yang model rempel ya. Dan yang hitam ini model, ini ada 2 lapis. Ada 2 lapis. Jadi dia yang udah dijahit, kita keliling, baru kita balikin, kasih jahit talinya. Setelah itu kita ukur ini tali ini buat ke kuping, diukur samain kanan kirinya biar sama. Ini bahan PE katun, kaos ya. Kalau yang hitamnya ini bahan katun minyak. Pembuatan tergantung kita persiapan semuanya ya. Kalau udah siap semua tinggal jahit itu minimal paling 15 menit. Udah siap semua, udah ada semua alat-alat, kita tinggal jahit itu 15 menit paling. Kalau bikin nggak nentu. Kita kalau ada yang pesan 100, kita sehari itu bisa dapat 100. Dibuat paling banyak 400. Kalau banyak yang pesan mah kita 5.000 juga dibikinin. Upaya untuk mencegah corona kalau menurut gua sih sering cuci tangan, sering makan buah, terus kalau ada hand sanitizer bisa dipakai juga, masker, sama menghindari kerumunan. Penambahan makan buah sih ada penambahan makan buah. Kayak misalkan makan 1 gitu, biasa makan 1 dijadiin kayak 2 atau 3, atau misalkan jedanya berapa menit atau berapa detik gitu, atau berapa jam. Kalau menurut gua sih lebih efektif mencuci tangan dengan air yang mengalir, karena si bakteri itu, si virus itu langsung kecuci dengan air yang mengalir dan sabun kan. Sedangkan hand sanitizer kalau menurut gua sih nggak terlalu nggak terlalu efektif sih kalau menurut gua. Emang lebih baik cuci tangan dengan air yang mengalir. Sebenarnya kalau itu sih balik lagi ke peran pemerintah sih ya. Kalau misalkan untuk penanganan seperti itu buat masyarakat yang bandel gitu kan, kalau menurut gua sih emang pemerintahnya aja yang belum tegas. Jadi kayak misalkan kayak sanksi untuk pelanggaran kayak gitu. Kalau menurut saya nggak, kurang efektif. Kalau cuma disuruh push up doang kayaknya nggak efektif. Kalau gue ngelakuinnya karena inisiatif diri sendiri, karena gue pengen ngejaga diri gue sama orang-orang di sekitar gue. Gue nggak pengen orang-orang di sekitar gue kena dan gue juga kena. Saya berharap pandemi COVID ini akan segera berlalu. Pandemi ini segera berakhir karena benar-benar berpengaruh kepada semua orang. Mungkin pikiran saya sama dengan pikiran semua orang yang ada saat ini yang merasakan imbas dari pandemi ini. Pengen semuanya kembali seperti sedia kala, pengen kembali bisa aktivitas lagi seperti dulu lagi. Yang bekerja bisa kembali bekerja, yang jualan bisa kembali jualan, yang aktivitas semuanya bisa beraktivitas kembali. Seperti saya juga pekerja kantoran yang ya di perusahaan nggak terlalu besar, tapi dengan adanya pandemi ini yang tadinya kita dapat penghasilan full, saat ini dapat potongan karena masuk 1 minggu paling cuma 4 hari, 3 hari. Belum lagi teman-teman saya yang sudah kena PHK ataupun dirumahkan. Masih bersyukur sih bisa bekerja, cuman ya kasihan aja melihat banyak teman-teman yang sekarang tidak bisa bekerja lagi. Selain itu saya berharap pemerintah segera menjalankan
bisa menindaklanjuti orang-orang yang tidak bisa mengikuti anjuran pemerintah. Misalnya PSBB. Masih banyak di jalanan yang saya temukan itu rame, macet. Apalagi sekarang di bulan puasa ini saya benar-benar melihat jalanan penuh macet, seperti nggak ada yang namanya COVID tuh nggak ada. Dan di situ ada pos polisi, saya nggak melihat ada polisi yang bergerak membubarkan atau apa, itu tidak ada. Saya berharap PSBB bisa dijalankan betul-betul, sehingga kita yang sudah di rumah ini bisa benar-benar ada faedahnya, nggak cuma di rumah aja, penghasilan nggak ada. Ya gimana kalau kayak gini? Ya mungkin itu sih harapan-harapan saya untuk masa-masa sulit ini. Saya berharap ya kita semua bisa melewati masa sulit ini, bisa kembali seperti semula lagi, aktivitas lagi, bekerja, sekolah. Anak-anak sudah banyak yang di rumah nggak sekolah, sekolah online, sekolah. Tapi kan sosialisasi mereka di antara teman tuh sangat berkurang sekarang. Ya, mungkin demikian pengharapan saya di masa pandemi COVID ini. Semoga kita semua bisa melewatinya. Sukses untuk semuanya. Pandemi tidak serta-merta dapat menghentikan aktivitas kita sepenuhnya. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Mari kita menjadi pahlawan dengan berdiam diri dan tetap jaga jarak. Tetap sabar, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan tetap di rumah.